musim ini juga penuh kejutan dan cukup bikin Oh kurang semangat sih Ji lo ngomong MU Ji. Nah, ayo dong Ji, harus semangat. Gimana kalau lihat dari Carrick yang kembali ke UCL, lo akhirnya melihat MU, inilah waktunya MU kembali di saat nggak ada Better than Slot. musim depan akan menjadi pesaing kuat juga nggak bersama Arsenal Ya. dan juga City. Chelsea mah kalau tanya. Chelsea. Masih banyak ini Ji, pembuktian yang harus ditunjukin gitu kan. Oke. Gue kan selalu bilang bahwa gue menaruh kredit besar terhadap Carrick, terhadap apa yang dia buat di musim ini gitu kan. Cuman kan selalu mengganjal di gue adalah dia tidak melalui musim dengan ujian-ujian di mana dia memainkan 2 laga setiap pekannya. Ya. Dengan existing team, kalau kemarin misalnya mereka masih tampil di Europa League lah, taruh gitu ya. Lo kebayang nggak sih Casemiro main seminggu 2 kali gitu? Nggak kuat dia. Apakah dia bisa tampil konsisten di setiap pekannya pas di weekendnya? Itu kan masih mengganjal gua untuk melihat apakah Carrick bisa juggling partai-partai penting di 2 kompetisi yang sama ketatnya, UCL dan juga Premier League. Begitu Casemiro cabut, ini kan PR tersendiri lagi. Ya. Siapa yang harus menggantikan dia? Udah jelas kalau Mainu tampil, pasangannya bukan Casemiro berantakan. Dia ikut jelek mainnya gitu kan, bukannya justru ikutan pemain satunya jadi bagus, tapi enggak, tapi dia justru lebih jelek. Siapapun yang ditandemin sama dia. Lalu ketika Mbumo Kunya dalam strategi udah terbaca lawan mereka dengan strategi counter attacking yang begitu ganas dalam mencetak gol. Kalau sudah dipegang, ada pemain yang bisa gantiin apa enggak? Lord Dorgu, Widow. winger kiri, jadi back goblok tidak winger kiri. Banyak pemain yang bisa flourish sebetulnya gitu kan. Cuman kan ya lo harus lihat kedalaman squadnya seperti apa. United menurut gua belum punya kedalaman squad sehingga ini masih menjadi pertanyaan apakah bisa dilalui oleh Carrick. Tapi untuk modal awal ya dia punya bisa ngebangun mentality tim ini gitu. Tapi dalam pertandingan seminggu 2 kali apa bisa konsisten? Nah itu yang masih The real testnya di musim depan ya, Betul. dengan squad depth-nya dan juga dengan menghadapi jadwal yang padat, dan juga menurut gue di transfer window ini akan sangat menentukan kemana Carrick. Gue rasa manajemen yang sekarang belajar gitu, bahwa yang kemarin salah, tidak tepat gitu, kali ini coba diperbaiki gitu. Dan gue rasa keraguan Mas Haryo soal kalau emang serangan balik itu stuck, punya nggak opsi cara-cara lain? Gue rasa di beberapa game terakhir MU juga udah menunjukkan kok nggak cuma gol-gol lewat serangan balik. Ada corner mas, jangan kok ini soal corner. Kalau tapi nggak pakai brawl di kiper itu gue benci banget. Itu kan nggak ada. Bener nih, itu kan salah satu kekhawatiran gua. Di luar dari main seminggu 2 kali. Itu loh, itu pertanyaan utamanya itu dulu. Pembelian. Masalahnya sekarang MU harus beli tepat dan banyak. Nggak cuma kayak kemarin. Oke, ini kita misi survival, misi penyelamatan. Kita harus mencari striker yang tepat guna dan langsung kepake. Mbemba Kunya itu benar-benar kepake dan langsung tuning in. Apalagi begitu Carrick masuk, ditaruhlah seorang Bruno lebih sedikit ke depan. Udah tuh menjadi orkestrator serangan gitu kan. Dan musim depan ya tentulah gitu pasti akan mau nggak mau gitu kembali ke Liga Champions, melihat bahwa ini potensi uang dari hak siar akan semakin meningkat gitu, dan sponsor juga, baju juga sekarang baru keren banget MU, dan bahwa ini kembali ke bakal soal availability. Karena sebagus-bagusnya Carrick, kalau yang dimaininnya nggak siap untuk main 2 pekan atau 2 kali sepekan, ya bakal jelek-jelek juga siapapun pelatihnya gitu. Jadi balik lagi, bukan soal siapa pelatihnya, tapi seberapa jauh manajemen akan menyupport, mendukung dia. Sekarang yang potensi mau diambil kan Ederson tuh dari Atalanta, terus overpriced? Enggak juga. Tapi kalau mau serius berbicara di Champions League ya dengan link ya antara United dengan Tchouaméni itu harus serius gitu, karena ini pemain yang bisa membawa United naik satu level lagi untuk bisa tampil baik di Champions League. Jadi kalau tadi gue tetap sih Tchouaméni atau Camavinga kalau available tuh satu di antara 2 harus diambil, karena United harus mendapatkan pemain dengan kualitas seperti itulah yang bisa membuat di Premier League juga akan coba bersaing menuju ke kalau jadi top pelatih, beli pemain sebelum World Cup apa setelah? Sebelum finish the deal dulu cepat untuk 2 pemain pertama. Ya kayak Ederson kan mau cepat selesai nih. Ntar setelah World Cup mungkin ada tambahan 2 lagi. Kalau yang proven di Europe, gue setuju sama Adi. Tchouaméni itu pemain yang serial winner. Ya mirip-mirip Casemiro lah ketika datang, dia akan memberikan hal yang sama menurut gue sih. Menjadi bagus di tim yang bagus itu one thing. Bruno dia nggak cuma bagus, dia konsisten, dia ngegendong. Di saat tim ini naik turun, di saat tim ini harus berubah pelatih, harus
beradaptasi lagi dengan gaya pelatihan yang baru dan dengan target lu harus balik ke Liga Champions. Artinya sangat luar biasa gitu dan gue nggak ada masalah pemain MU yang jadi pemain terbaiknya gitu kan. Toh kita Walaupun nggak dapat trofi ya, Walaupun tapi nggak kan tetap individualnya luar biasa. emang dapat trofi? MU. Ya usah, dapat trofi kan. Kalau untuk Arsenal mendingan ngangkat trofi Premier League ketimbang trofi Iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa menjadi hiburan ya. Kan biasanya dari yang dapat trofi kan. Betul, Biasanya seperti normalnya itu. begitu. Dia Gue bilang ngambil bahwa MU kan naik turun mainnya kan, bentar bagus, baru abis Carrick, baru bagus banget gitu kan, tadinya jelek, limbung permainan gitu kan, tadinya pakai 4 back, 3 back, kipernya ini jadi ganti, permainannya berubah-ubah. Tapi konsistensi dari Bruno ini menunjukkan hal yang luar biasa sebagai 6, sebagai 8, sebagai 10. Winger kemarin, maksain winger biar dia mendapatkan asis tambahan gitu kan. Gak apa-apa, cuman sama bagusnya gitu. Ada yang udah dipaksa back kiri, winger, sama-sama jelek mah ada aja gitu. Cuman buat gue Bruno Jadi kan amunisinya United udah tepat nih untuk bisa mengkomplement penampilan dari Bruno Fernandes. Dan Bruno juga kan dia sekarang pass first mentality banyak dikritisi juga karena mungkin potensi untuk mencetak golnya juga sebenarnya cukup tinggi. Dan ini membuat situasinya sebenarnya untuk dia mengejar target itu juga mungkin menjadi ambisi gitu kan. Jadi ya menurut gua Bruno Fernandes di musim ini adalah musim salah satu yang terbaik untuk dia secara pribadi dan individu. Tapi dalam beberapa laga mungkin juga agak over untuk memberikan bola-bola yang harusnya mungkin bisa dia lebih selesaikan dengan baik lah. Ini menarik bagaimana lihat Bruno di musim depan kalau ada tawaran-tawaran yang memang menggiurkan untuk karirnya dia, akankah dia tergiur atau memang stick to janjinya dia akan ingin memenangkan gelar prestisius bersama Manchester United.